sekolah minggu pada hari ini kita mau menampilkan PR adik-adik yang mengerjakan minggu lalu. Ini dia. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, ujiannya kirang-kirang firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, ujiannya kirang-kirang firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Mangkane tarek, ayo podo melo sekolah minggu yo. Ngerti lah lagune, weh Yahud tenang, bocahe imut-imut. Adik-adik, saat ini kita mau mulai masuk ibadah sekolah minggu. Adik-adik boleh bangkit berdiri semuanya. Kemudian siapkan hati dan pikirannya. Kita mau masuk ibadah. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembalaan. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Bapa
mau angkat pujian lagi. Tapi sebelum itu kakak mau tes semangat adik-adik dulu nih. Tepuk semangat. 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 Wah, udah pada semangat kan ya? Nah, kita mau nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Ayo bang. Dan juga buku tulisnya. Saat ini kita mau masuk ibadah, kita mau masuk firman Tuhan. Adik-adik sama kakak sekolah minggunya semua, kita mau menyanyikan lagu apa kak? Lagu Yesus yang Pemanis. Kabarnya hari ini? Baik semua? Oke, kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan baik dan juga luar biasa ya. Hari ini dan pagi ini kita mau dengerin firman Tuhan. Disiapin dulu Alkitabnya yuk. Oke, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati kami, berikanlah adik-adik sekolah minggu pengertian untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Di atas segalanya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Oke, firman Tuhan hari ini
diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Amsal 4 ayat 1 sampai 4 ya. Amsal perjanjian apa sih adik-adik? Lama atau baru? Benar, perjanjian lama. Udah ketemu semuanya? Udah, oke. Kita baca ya. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Adik-adik kira-kira tahu nggak tema kita pada pagi hari ini? Tadi siapa yang udah baca judul YouTube hari ini? Angkat tangan. Iya benar, tema kita hari ini adalah mendengarkan ajaran ayah. Nah, coba ya adik-adik kita lihat di Amsal 4 ayat 1 sampai 4 ini. Amsal 4 ini ditulis oleh Salomo. Nah, adik-adik tahu nggak siapa orang tuanya Salomo? Benar, Daud. Benar banget. Orang tua Salomo adalah Daud. Daud itu adalah raja pada masa Salomo dilahirkan ya adik-adik. Jadi Salomo tuh punya bapak seorang raja. Berarti Salomo adalah apa nih adik-adik? Salomo adalah pangeran, bener. Pasti adik-adik udah pernah denger ya cerita Salomo yang dia tuh pinter banget. Dia bahkan bisa ngasih saran ke orang tua yang ke ibu-ibu yang anaknya meninggal satu dan akhirnya anaknya itu bisa dikembalikan lagi ke ibu yang sebenarnya. Nah, adik-adik, Salomo itu pinter karena dia apa? Karena dia mendengarkan nasihat orang tuanya. Meskipun dia pangeran, dia juga tetap dengerin nasihat orang tuanya. Makanya dia bisa jadi pinter loh adik-adik. Coba kakak mau tanya ke adik-adik. Adik-adik pernah nggak dinasihati orang tua? Pasti pernah ya. Dan gimana sikap adik-adik ketika adik-adik dinasihati? Adik-adik suka nggak kalau dibilangin, heh jangan main HP? Maaf, adik-adik suka nggak kalau dibilangin, Dek, jangan main HP ya, jangan main HP kelamaan ya. Terus kalau misalnya kalau adik-adik udah kelamaan main, mungkin orang tuanya bakal bilang, udah mama bilang jangan main HP lama-lama gitu. Mungkin gitu ya, tapi kakak harap nggak ada yang kayak gitu. Nah, mungkin adik-adik nggak suka ya kalau dibilangin karena aku kan lebih suka main HP, kan main HP seru. Tapi main HP kebanyakan itu bisa buat mata kita jadi sakit. Nanti adik-adik malah pakai kacamata nih, kayak kakak sekarang. Nah, adik-adik penting gak sih untuk mendengarkan nasihat orang tua? Penting banget. Karena untuk menjadi anak yang berhasil, kita harus dengerin nasihat orang tua. Karena orang tua udah tahu, udah pernah ngerasain hal-hal yang adik-adik rasain ketika orang tua masih kecil. Karena orang tua juga dulu pernah kecil ya kayak adik-adik. Orang tua juga dulu dinasehatin oleh opung adik-adik, oleh mamanya orang tua adik-adik. Makanya orang tua adik-adik bisa mendidik adik-adik sampai besar sekarang ini. Nah, jadi kalau orang tua adik-adik nasihatin adik-adik, adik-adik harus dengerin ya. Karena itu adalah hal yang terbaik untuk adik-adik. Orang tua tuh pasti mau anaknya menjadi berhasil. Jadi mereka selalu nasihatin adik-adik. Nasihat-nasihat apa sih yang biasanya dibilangin sama orang tua? Misalnya jangan kelamaan main handphone. Terus kita harus berbagi ke sesama kita, misalnya adik kita, saudara kita, kakak kita. Dan juga kita harus belajar. Misalnya ada PR dari sekolah, kita harus langsung ngerjainnya adik-adik. Nah adik-adik, kalau kita lihat kitab Amsal ini yang ditulis oleh Salomo, kenapa sih Salomo bisa jadi raja?
alasannya adalah nih, rahasianya adalah dia mau dengerin perkataan orang tuanya, yaitu siapa? Raja Daud. Benar, dia taat sama orang tuanya, dia nggak marah-marah kalau dibilangin. Jadi kalau kita mau sukses, kita mau seperti Raja Salomo yang punya hikmat dan kepintaran yang dikasih oleh Tuhan Allah, kita harus apa? Mendengarkan nasihat orang tua. Kita jangan marah-marah ya kalau dibilangin orang tua, karena hal-hal yang dibilangin orang tua adalah nasihat-nasihat terbaik yang bisa diberikan kepada adik-adik. Betul sekali. Oke, sekarang kakak mau kasih tugas ke adik-adik. Tugasnya gampang. Adik-adik bisa tulis 5 kebaikan yang adik-adik tahu dari orang tua. Adik-adik bisa tulis di buku atau di kertas. Misalnya, contohnya aku selalu berbagi kepada adikku karena ayahku selalu mengajarkanku hal itu. Atau aku nggak bermain game lebih dari 1 jam karena kata papaku nanti mataku bisa sakit gitu. Atau enggak, aku selalu melipat selimutku setelah aku bangun karena aku melihat mamaku selalu ngelakuin kayak gitu ya adik-adik. Gampang, tinggal ditulis di kertas, nanti dikirim ke grup orang tua. Jangan lupa 5 kebaikan. Nah, kakak juga mau ingetin ke adik-adik untuk jangan lupa ikut lomba yang diadakan oleh Sekolah Minggu HKI Kalisari. Adik-adik bisa lihat lombanya apa aja yang dilombakan di grup Sekolah Minggu. Nanti adik-adik tinggal tanya ke orang tua ya. Oke, segitu dulu firman Tuhan hari ini. Kakak harap adik-adik bisa melakukan firman ini dalam kehidupan adik sehari-hari. Adik-adik bisa mendengarkan nasihat orang tua dan gak marah-marah kalau dibilangin sama orang tua. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu sangat indah ya Tuhan, yaitu Engkau mengingatkan kami untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua kami, dan kami juga nggak marah-marah ketika mendengarkan nasihat orang tua kami. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga kiranya Engkau memberkati kami dan memampukan kami untuk melakukan hal itu. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya ampuni dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi dari kakak sekolah minggunya. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak temanya hari ini apa? Masih Kak, temanya tentang mendengarkan ajaran ayah. Wah, mendengarkan ajaran ayah. Berarti di sini ada nggak adik-adik yang tidak mendengarkan perkataan orang tuanya? Coba mana tunjuk tangannya. Nah, kalau masih ada yang belum menuruti sama orang tuanya, berarti sekarang harus kayak gimana Kak? Berarti sekarang kita harus mulai taat sama orang tua, mulai mendengarkan ajaran orang tua. Tidak boleh melawan orang tua. Orang tua berarti nggak boleh mama, papa, atau sama orang yang dituakan juga ya Kak? Ya, dari mama, papa, atau orang yang lebih tua dari kita, gitu adik-adik. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Hai anak-anak taatilah. Nah, adik-adik berhubung ini lagu baru, adik-adik boleh ikutin pelan-pelan ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga dengan firman-Mu kami semua bisa belajar
Dan tolong Tuhan hapuskanlah corona dari bumi ini, agar kami bisa mendengar firman-Mu di rumahmu lagi Tuhan. Dan berilah kesehatan kepada kawan-kawanku serta orang tuanya, dan juga beri kesehatan dan semangat oleh kakak sekolah minggu agar bisa selalu mengajarkan kami tentang firman-Mu Tuhan. Dan hapuslah dosa-dosa kami semua agar tak terhalang kasih anugerah-Mu kepada kami. Amin. Oke adik-adik, masih kondisinya tetap berdiri ya. Kita mau angkat pujian lagi, tapi sebelum itu kakak mau tes semangat adik-adik dulu nih. Tepuk semangat. 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 Wah, udah pada semangat kan ya? Nah, kita mau nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Ayo bang. Marilah kita berdoa menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang akan datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa